Halo teman-teman, welcome back to Bongkar Bro. Balik lagi nih sama gua Bosem. Hari ini kita kedatangan sebuah produk dari brand lokal nih, dari Buds Indonesia. Buat teman-teman yang belum tahu, Buds Indonesia ini adalah sebuah brand dari Jakarta yang menawarkan produk-produk seperti TWS dan juga smartwatch. Tapi kali ini kita kedatangan salah satu produk terbaru dari mereka nih. Ada Buds Band yang sekilas kalau dari gambar di packagingnya sih ini justru mirip kayak smartwatch ya. Tapi, kita langsung aja deh masuk ke videonya. Seperti biasa, kita mulai dulu dari unboxingnya ya untuk cek kelengkapan barang-barangnya. Dengan packaging yang sangat minimalis ini, di dalamnya kalian akan mendapatkan satu buah smart band-nya. Terus ada juga kabel charging yang tipenya 2 pin konektor. Terus ada juga kartu manual. Dan pastinya ada kartu garansi juga nih, yang setahu gue ini berlaku selama 6 bulan. Dan semua itu dibanderol hanya dengan harga 449.000. Ya mungkin ada juga ya teman-teman yang apaan sih brand lokal anak baru gitu ya, tapi kok harganya mahal sih sama kayak brand sebelah yang udah lebih lama berkecimpung. Justru kalau menurut gue pribadi sih ini yang patut diapresiasi ya, karena dia brand lokal berani menawarkan harga yang kompetitif gitu ya, dan dengan kualitasnya selama pemakaian yang akan kita bahas selanjutnya. Dari segi desain dan build quality-nya, si Buds Band ini sekilas mengingatkan gue sama Honor Band dan juga Huawei Band yang mengadaptasi desain smartwatch mungkin ya bisa dibilang. Jadi mereka kayak hybrid antara smart band dan juga smartwatch gitu. Karena yang namanya smart band itu kan biasanya ya agak lebih kecil, lebih compact gitu. Sementara ukuran si Buds Band ini seperti kita lihat dengan dimensi panjangnya tuh kurang lebih sekitar 45 mili, tebal sekitar 10,5 mili, dan dengan lebarnya di sekitar 30 mili. Ini jelas-jelas memiliki dimensi yang lebih besar daripada smart band pada umumnya. Meski demikian, ketika digunakan di tangan, ini masih sangat nyaman ya. Dalam artian, dia cukup ringan, hanya memiliki bobot seberat 40 gram saja. Dengan material untuk bagian pinggiran badannya ini dari zinc alloy. Dan ada satu buah tombol nih, di sisi sebelah kanan ini fungsinya untuk tombol on, tombol off, dan juga untuk tombol home. Sementara di bagian belakang bodinya, ini tuh terbuat dari plastik. Untuk ban strapnya sendiri, dia ini dari silikon yang cukup elastis ya sebetulnya. Tapi nggak tahu kenapa selama pemakaian gua dalam 2 minggu ini tuh dia kerasa agak kaku di tangan. Dan agak sedikit bikin gua iritasi terutama apabila digunakan non-stop 24 jam untuk sleep monitoring juga. Tapi mungkin itu juga disebabkan karena kulit gua pribadi emang agak lebih sensitif sih. Sementara untuk bagian layarnya, si Buds Band ini menggunakan curved screen 2.5D yang terbuat dari HD Retina Plus. Dan memang dari segi ketajamannya ini cukup baik sih ya. Dia memiliki resolusi sebesar 200 ke 300 pixel dengan 350 ppi dan ukuran layar di 1,75 inch. Lumayan tuh gede banget buat ukuran sebuah smart band. Dan yang gue suka, screen to body rasionya ini 97% cuy. Jadi bisa kita lihat bezelnya tuh tipis banget yang bikin layarnya kelihatan full aja ngejreng gitu. Dan ini sih salah satu hal yang gue suka dari si Buds Band ini. Tapi sayangnya si Buds Band ini untuk screen on time-nya tuh terlalu singkat ya kalau untuk gue pribadi. Jadi ada 2 cara untuk mengaktifkan layarnya. Yang pertama dipencet tombol di sebelah kanan bodinya. Kemudian untuk cara keduanya adalah dengan raise to wake. Jadi ketika pergelangan tangan kita diangkat, dia akan menyala. Tapi ini hanya sekitar 2 detik. Jadi beneran literally lu yang cuma buat ngeliat jam dong, nih jam berapa sih? Oh jam segini. Sepertinya sih memang ditujukan untuk itu. Sementara untuk UI-nya sendiri, si Buds Band ini menurut gue udah cukup familiar ya, jadi gampang banget digunakan gitu. Jadi kalau kalian swipe dari bawah ke atas, ini akan masuk ke menu notifikasi, yang menurut gue sih udah cukup detail ya, udah cukup banyak karakter kata-kata yang bisa dimasukkan ke dalamnya. Meskipun kalau memang terlalu panjang, kalian tetap harus buka dari smartphone sih. Kemudian kalau swipe ke kiri ini akan masuk ke semacam quick setting gitu, quick menu yang ada 3 seperti activity, kemudian heart rate, dan juga untuk sleep monitoring. Terus kalau dari atas ke bawah ini akan masuk ke semacam control panel yang di dalamnya ini ada pengaturan untuk brightness, terus do not disturb, kemudian ada juga kayak find my iPhone, power off, dan juga masuk ke setting utamanya. Plus terakhir untuk swipe ke kanan ini akan masuk ke menu utama dari fitur-fitur si Buds Band ini.
Yang surprisingly ini udah cukup lengkap sih ya. Mulai dari data activity, kemudian sleep monitoring, heart rate monitor, terus ada blood pressure, kemudian ada juga nih fitur blood oxygen. Ini yang jarang banget dimiliki di sebuah smartband. Kemudian di dalam ini juga ada fitur sport yang memiliki 8 buah menu olahraga, mulai dari running, cycling, sampai ke main basket sekalipun. Ya, olahraga-olahraga yang mungkin sehari-hari banyak dilakukan oleh orang-orang. Selain itu juga ini ada fungsi untuk musik control, jadi bakal enak banget kalau dipakai sambil olahraga. Nah, cuma ini ada satu fitur yang gue nggak ngerti. Ini ada woman, which is itu setahu gue buat siklus menstrual gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa di sini tulisannya function off gitu. Yang memang setelah gue masuk ke aplikasinya sendiri tuh nggak ada tambahan menu sih untuk woman cyclist atau menstrual ini. Udah cukup lengkap sih ya sebetulnya, tapi sayangnya yang gue rasain ini tuh kurang fluid, kurang mulus gitu pergerakan di layarnya ketika gonta-ganti swipe kanan, swipe kiri, atau mungkin scrolling. Kerasanya kayak tek patah-patah gitu pergerakannya. Selain itu untuk watch face bawaannya juga ini hanya ada 4 buah ya. Tapi bagusnya di dalam aplikasi ini ada tambahan lagi sebanyak 24 watch face yang bisa kalian download dan pakai secara gratis. Plus bisa juga nih custom menggunakan foto kalian sendiri atau mungkin foto gebetan kalian. Nah, untuk aplikasi di smartphone-nya sendiri, Buds Band ini menggunakan aplikasi yang bernama Fit Cloud Pro yang tersedia di iPhone maupun Android dan tentunya akan membuat Buds Band bekerja lebih optimal. Kenapa? Karena di bagian dalam si Fit Cloud Pro ini ada health data yang merangkum segala macam aktivitas dan juga monitor kesehatan kalian. Mulai dari heart rate monitornya, kemudian blood pressure-nya, dan juga kadar oksigen dalam darahnya. Tapi sayangnya ini tuh tidak ditunjukkan dalam bentuk grafik, jadi kadang agak kerasa sulit untuk membaca rangkuman hasil monitor kesehatan kita. Kemudian ada juga setting utama dari si Buds Band ini di dalam si aplikasinya, yaitu untuk pengaturan notifikasi. Mulai dari WhatsApp, Instagram, email, dan lain-lainnya, kalian bisa pilih sendiri aplikasinya di dalam sini. Terus ada juga fungsi untuk pengaturan alarm, sedimentary reminder, kemudian drink reminder, sampai ke fungsi race to wake-nya juga nih. Yang sayangnya pengaturan race to wake-nya tuh hanya fungsi on off saja dari jam berapa hingga jam berapa. Jadi tidak bisa ditentukan berapa lama screen ini akan menyala ketika diangkat. Yang gue suka di dalam aplikasi ini tuh ada settingan untuk mengaktifkan 24 jam health measurement non-stop cuy. Jadi selama Buds Band ini nempel di tangan kalian, data-data kesehatannya tuh akan terus termonitoring dan akan tersinkronisasi di aplikasinya. Dari segi spesifikasi sendiri, Buds Band ini udah cukup bagus ya. Dia menggunakan Bluetooth 5.0 dan chipsetnya Realtek generasi ke-8 nih setahu gua. Yang konon katanya ini akan mempengaruhi konektivitas lebih efektif sebesar 60%. Dan memang selama Buds Band ini gue pakai tuh koneksinya lancar banget ya, nggak pernah putus-putus kecuali memang smartphone-nya gue bawa kemana, Buds Band-nya ada di mana. Tapi ketika deket lagi ke Buds Band ini bakal tersambung otomatis, itu koneksinya tuh jadi gampang banget gitu. Selain itu juga untuk pairing juga ini praktis kok. Bisa pairing biasa dari Bluetooth menu atau dari si aplikasinya. Kalau gue pribadi sih prefer dari aplikasinya langsung ya. Nah, kemudian dari fitur kesehatannya sendiri untuk sebuah smart band ini tuh menurut gue udah sangat lengkap ya. Karena dia punya heart rate monitor, blood pressure, dan bahkan untuk oximeter untuk mengukur kadar oksigen dalam darah. Dan memang ketika dibandingkan dengan alat-alat monitoring kesehatan yang gue punya, yang memang tersertifikasi untuk kesehatan, si Buds Band ini tuh let's say misalnya di heart rate monitor aja ya. Di heart rate monitornya tuh dia akan berbeda 1-2 digit gitu dibandingkan dengan heart rate monitor yang medical device. Begitu pula untuk oximeter juga lumayan akurat ya, hanya perbedaannya sekitar 1-2% aja. Tapi ketika di blood pressure ini nih yang lumayan agak berbeda. Ketika di Buds Band ini kurang lebih gue cek tuh di sekitar 130/70 sekian. Tapi ketika pakai alat kesehatan dari Omron nih ya untuk tensimeternya, ini tuh di 117 sekian per 70 sekian gitu. Jadi untuk tekanan darah bagian atasnya agak lebih tinggi, sekitar 20-an gitu, dan itu angka lumayan sih kalau menurut gue perbedaannya. Meskipun demikian, secara umum Buds Band ini udah bisa gue pakai sih untuk monitoring kesehatan gue pribadi. Meskipun tetap ya, yang namanya smart band, smartwatch yang jutaan sekalipun tidak disarankan untuk jadi acuan kesehatan.
Nah, buat teman-teman yang suka olahraga, si Buds Band ini juga dilengkapi dengan fitur Pro Workout Mode. Gue nggak ngerti tuh maksudnya pro-nya tuh di mana ya, karena basically kan dia masih nyambung ke smartphone ya, karena dia belum ada GPS-nya. Jadi untuk melakukan aktivitas olahraga tuh kalian masih tergantung menggunakan smartphone juga, karena dia nggak ada GPS. Nah, satu hal yang membedakan smartwatch dengan smartband adalah dari kapasitas atau daya tahan baterainya nih. Si Buds Band ini kalau nggak salah tuh 180 apa 200 mAh gitu ya untuk kapasitas baterainya. Dan diklaimnya tuh bisa 10 hari pemakaian. Dan memang selama pemakaian gua nih ya, dalam kurun waktu 3 harian tuh kurang lebih berkurangnya hanya sekitar 30%-an. Dan bahkan ketika hampir nyampe seminggu tuh hanya di 50%-an. Dan itu full notification nyala, monitoring terus nyala. Untuk sleep monitoringnya ini paling hanya di 4 hari pertama karena gue nggak betah dipakai smartband sambil tidur, jadi gue lepas. But overall kayaknya sih bakal nyampe 10 harian lebih, tergantung juga dari settingan kalian. Tapi kita bahas dulu deh kesimpulan dari si Buds Band ini, apakah recommended ataukah worth it buat dibeli. Nah, dari segi prosnya sendiri atau kelebihannya nih ya, si Buds Band ini untuk selera gue pribadi, dia tuh bodinya pas, gede gitu, jadi ketika dipakai tuh nggak yang terlalu kekecilan, nggak yang terlalu kegedean. Bodinya juga udah oke, dilengkapi dengan IP67, jadi dicemplang-cemplungin juga aman. Plus baterainya yang tahan lama dan health monitoringnya yang cukup lengkap dan akurat. Tapi kekurangannya untuk gue pribadi utamanya ada di screen on time-nya, yang seperti kita lihat dari tadi nyala bentar mati, nyala bentar mati. Jadi kadang kurang lama aja dan nggak bisa disetting untuk bikin always on display atau bahkan untuk lebih lama nyalanya. Nah, dari poin-poin tersebut menurut gua sih ya, terhadap harganya 449.000 ini, si Buds Band ini masih bisa direkomendasiin banget buat temen-temen yang memang nyari smart band hybrid smartwatch gitu yang punya ukuran screen gede tapi daya tahan baterainya lama, fiturnya lengkap. Ini gua bisa rekomendasikan. Dan memang cukup wajar sih ya, karena di marketplace sendiri ini gua cek Buds Band ini kejual 2000-an lebih gitu. Tapi lucunya yang ngasih ulasan tuh hanya sekitar 13-15 orang gitu. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Terus teman-teman mungkin agak khawatir juga ya, karena si Buds Band ini tuh produk lokal yang mungkin QC-nya agak kurang baik lah atau gimana lah. Tapi setelah gue pastikan lagi nanya nih ya ke mereka, ke si Buds Band yang ngirim, "Bang, ini gimana terkait untuk QC produknya?" "Oh, ini kita udah improve kok bang kalau dibandingkan dengan si produk Buds Monster yang terakhir beberapa bulan lalu kita review." Jadi namanya brand lokal ya pasti akan improving dikit demi sedikit gitu ya, nggak kayak brand gede Huawei atau Honor gitu. Jadi kalau menurut gue sih ini masih sangat bisa direkomendasikan di kelasnya. So, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Sorry kalau reviewnya ada banyak kekurangan. Gue Busem, and until next time, stay humble and positive.